mencapai visi perusahaan sebagai World Class Services, PLN mencanangkan program metamorfosis yang akan mengubah PLN menjadi perusahaan kelas dunia, bebas dari subsidi, menguntungkan, serta ramah lingkungan. OPI adalah salah satu program PLN untuk mencapai Operational Excellence, salah satu program utama untuk membawa PLN ke World Class Services. Jadi pendekatan OPI ini adalah salah satu tools yang dipakai untuk menuju visi operasi, yaitu efisien, andal, dan berkualitas. OPI atau Operational Performance Improvement merupakan approach McKinsey & Company untuk melakukan transformasi dalam bidang performance, processes, dan people secara holistik untuk menghasilkan dampak yang sustainable. OPI mencakup 3 elemen utama, yaitu technical system, management infrastructure, dan mindset capabilities and leadership. Ada 3 tahap utama implementasi elemen OPI, yaitu diagnose, design, dan deliver. Dan perjalanan OPI PLN dimulai dari sebuah pilot plant, yaitu PLTGU Cilegon. Kalau Anda sudah dipilih, berarti itu kesempatan Anda di tangan Anda. Kalau Anda tidak bisa melibatkan kesempatan itu menjadi peluang, menjadi peran yang besar membangun PLN, maka itu adalah dosa Anda. Diagnose berfokus untuk menilai kondisi awal sebelum dilakukannya OPI, untuk mengidentifikasi gap yang ada, akar penyebab adanya gap, serta membentuk hipotesa awal area potensi perbaikan. Elemen pertama dalam pendekatan holistik ini adalah technical system. Pada technical system, performance gap dianalisa dalam hal kehandalan dan efisiensi. Untuk inisiatif perimeter kanal, ini kenapa kita lakukan? Sebenarnya kita melihat dari kejadian-kejadian kemarin, jadi kita sering terjadi di rating unit itu karena rusaknya TBS atau jebolnya screen TBS. Dan setelah kita teliti di lapangan bahwa beberapa hal yang menyebabkan terjadinya TBS rusak ini adalah dari sampah, dan sampah itu sendiri, sampah-sampah yang besar ternyata identik dengan sampah-sampah rumah tangga. Diagnostik MI dan MCL diawali dengan melakukan survei EMI. Kemudian dilengkapi dengan interview di lapangan serta focus group discussion. Sebenarnya banyak sekali masalah-masalah di PLTGU Cilegon sebelum adanya OPI. Tetapi menurut saya pribadi ada 3 masalah utama yang ada sebelum adanya OPI, yaitu rendahnya kesadaran akan safety, kedua yaitu rendahnya role modeling dari atasan, dan yang ketiga komunikasi yang tidak efektif dari atasan ke frontline. Dalam tahap desain, dilakukan idea generation dari inisiatif-inisiatif perbaikan untuk menjawab gap yang telah diidentifikasi. Ide-ide yang dihasilkan akan diprioritaskan berdasarkan potensi impact serta kemudahan implementasinya. Inisiatif-inisiatif yang menjadi prioritas utama akan didefinisikan dan direncanakan secara lebih rinci. Di tahap deliver, inisiatif-inisiatif hasil perencanaan akan diimplementasikan, dimonitor, dan di-track berdasarkan impact yang dihasilkan. Inisiatif KPI cascading, jadi di sini tujuan sebenarnya adalah kita meng-align, kita menyamakan persepsi dari tingkat manajemen atas, menengah maupun sampai frontliner, sehingga mereka tahu, kita semua tahu target apa yang kita harus capai, yang ujungnya pada akhirnya adalah berpengaruh pada kesejahteraan karyawan.
periode Januari sampai dengan Februari ini, 2 bulan ini, kami mendapatkan impact secara finansial sekitar 200.000 US dollar, dan ini mungkin akan diikuti inisiatif-inisiatif yang lain sehingga financial impact ini memenuhi apa yang sudah kita rencanakan. Saya cukup kaget juga apa yang ditampilkan pada yang minggu lalu ya, yang bulan lalu. Ternyata detail sekali program-program yang disampaikan. Banyak sekali yang saya lihat, apa yang dibahas sampai masalah kualitas air, sampai seperti itu ya. Saat itu saya ada, memang ternyata program PPN ini sampai setajam itu ya, yang saya lihat itu. Lebih terarah, target-targetnya jelas, lebih terperinci lagi. Capacity building ini salah satu cara untuk bisa match dengan tujuan pelaksanaan OPI itu sendiri. Tanpa orang-orang yang capable, tanpa orang-orang yang mau berinisiatif, tanpa orang-orang yang mau berpikir secara sistematis, secara berjenjang, maka tidak bisa diharapkan kita bisa mencapai efisiensi, andal, dan kualitas dari sisi operasi. Pengalaman, pembelajaran, serta kesuksesan yang dicapai di PLTGU Cilegon akan direplikasikan ke unit pembangkit, transmisi, dan distribusi PLN lainnya. Harapan saya untuk OPI Wave kedua adalah satu, supaya pelaksanaan OPI Wave kedua itu lebih sistematis dan mempunyai book frame yang cukup bisa diimplementasikan di unit-unit selanjutnya. Jadi untuk Wave 2 dan selanjutnya pelaksanaan itu lebih efisien, efektif, dan lebih cepat. Saya berharap nanti di OPI Wave 2 itu persiapan dari unit-unit yang akan melaksanakan OPI Wave 2 ini perlu disiapkan secara matang. Readiness untuk melaksanakan OPI itu perlu, kemudian dukungan manajemen itu sangat penting. Kalian bangkit? Yes! Main over posis? Yes, yes! OPI? Yes, yes, yes! OPI? Yes, yes, yes! OPI?